Kemudian kami persilahkan ya kepada penanya langsung, yaitu yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Wiwin. Tafadhol Ibu Wiwin, jika ada pertanyaan langsung kepada Ustaz. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan untuk host yang telah mempersiapkan, mengizinkan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali Ibu Win. Ya, Afwan izin bertanya Ustadz berkenaan materi yang tadi Ustadz sampaikan bahwa di dalam surat Al-Qadar dijelaskan bahwa di 10 malam terakhir itu salah satunya adalah Allah akan mengatur urusan hamba. Di sini maksudnya apakah dalam setahun ke depan gitu ya Ustadz ya? Nanti mohon dijelaskan. Dan bagaimana dengan bulan Sya'ban di mana Allah mengangkat amalan seorang hamba. Jadi mohon dijelaskan korelasinya di mana Sya'ban amalan seorang hamba diangkat, tetapi di 10 terakhir Ramadan Allah mengatur urusan hamba. Jadi mohon penjelasan kedua ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Nah, pertanyaan yang menarik jamaah berkaitan dengan Ramadan dan Sya'ban. Kalau bicara diangkatnya amalan hamba, ini bicara diangkatnya amalan hamba, juga bicara tentang dicatatnya amalan hamba sebagai takdir nantinya. Kalau diangkatnya amalan hamba ini, ada diangkatnya amalan tiap hari. Ada proses pengangkatan amalan tiap hari yang Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu terjadi pada waktu subuh dan asar. Jadi ada shift malaikat siang, malaikat malam. Itu diangkat amalan siang pada waktu asar, dan amalan malam diangkat pada waktu subuh. Yata'aqabu fikum malaikatul lail wan nahar, kata Nabi SAW. Kemudian ada diangkat amalan per pekan. Ternyata dalam sepekan itu diangkat 2 kali. Hari Senin dan hari Kamis. Kemudian ada diangkatnya amalan itu setiap tahun, yaitu pada bulan Sya'ban. Kemudian ada diangkatnya amalan setiap hidup. Bukan setiap hidup ya, seumur hidup sekali. Yaitu tatkala orang itu meninggal dunia, ditutup catatannya, diangkat. Ini diangkatnya amalan. Itu di bulan Sya'ban yang setahun sekali. Ada hadis di bulan Sya'ban ini yang menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Nisfi min Sya'ban itu malam penentuan ajal, penentuan rizki ini itu semua. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa? Karena yang sahih di bulan Ramadan. Selain sanadnya dhaif, bahkan dikatakan palsu, dan penentuannya di bulan Ramadan. Nah, bicara pencatatan takdir ini, ada pencatatan di buku umum, yaitu yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada pencatatan takdir ketika manusia berumur 120 hari. Itu catatan umum yang di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada catatan per orang. Catatan per orang ini tatkala umur 120 hari dikirim malaikat yang mencatat, tentunya mencatat dari yang di Lauhul Mahfuz. Itu dicatat untuk dia secara perorangan, fulan akan berumur sekian, akan dapat rezeki sekian, akan menikah dengan fulan, dan kelak fulan akan berbuat ini dan itu sampai nanti dia meninggal dunia. Sampai masuk surga atau masuk neraka. Kemudian ada catatan tahunan. Yang tadi disebutkan oleh Bu Win bahwasanya di malam Lailatul Qadar itu ada pencatatan untuk takdir setahun kemudian. Sampai Ramadan tahun depan. Sampai Ramadan tahun depan. Seperti itu. Jadi ini yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk seakan-akan memindah catatan buku ya. Dari yang Lauhul Mahfuz, nanti ke catatan per orang, nanti tiap tahun itu, ini catatan umum tapi untuk 1 tahun aja. Siapa yang mati tahun itu, siapa yang mungkin akan lahiran tahun itu, siapa yang akan diangkat jabatannya itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi seperti itu. Jadi ada perbedaan yang tadi itu diangkatnya amal, kalau ini catatan yang berkaitan dengan takdir dia. Kemudian jamaah, subhanallah, dimulai Ramadan dengan Sya'ban. Jadi seakan-akan amalan ini diangkat, kemudian nanti di bulan Ramadan, catatan itu dimulai untuk setahun ke depannya. Maka tadi kita bicarakan jangan sampai kita, ya amalan kita nggak diangkat ya gara-gara kita menyimpan dendam kepada saudara kita.
Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin seperti itu Ibu Win.